Kami memang selalu saling bikin kesal. Tapi akhir-akhir ini rasanya semakin sulit buat berduaan di satu ruangan selama 5 menit. Dia begitu marah dan bukannya bicara dewasa, dia malah sibuk cari-cari masalah. Dia nggak mau terbuka padaku. Dan aku takut ini bisa merusak hubungan kerja kami atau yang lebih buruk lagi, persahabatan kami, kata Liz dengan nada kesal. Apa dia ngasih kesan kalau ada sesuatu yang mengganggunya? Tanya Dharma. Ada ide apa yang dia maksud? Liz berpikir sejenak, lalu menggelang pelan. Enggak, aku benar-benar enggak tahu. Kenapa kamu enggak bawa dia ke sini? Mungkin aku bisa bicara dengannya, saran Dharma. Aku enggak tahu apakah aku bisa menghubunginya, tapi aku akan coba. Tepat saat itu, Jenny masuk. Maaf, aku enggak bermaksud mengganggu, ucapnya sambil berdiri di ambang pintu. Dharma berdiri dan mempersilahkan. Gak apa-apa, masuklah, Jenny. Hai, Liz, sapa Jenny. Hai, Jenny, apa kabar? Liz langsung menyingkirkan masalahnya, mencoba tersenyum. Jenny tampak pucat, dengan bayangan gelap di bawah matanya, seolah tak tidur berhari-hari. Aku baik-baik saja, jawabnya singkat. Jenny, kamu jaga diri, kan? Tanya Dharma lembut. Ya, bisakah kita langsung mulai? Aku nggak punya banyak waktu. Katanya tidak sabar. Liz langsung mengerti dan meninggalkan ruangan. Di kampus, setelah kelas selesai, kita mau kemana? Tanya Sulgi, duduk di kursi penumpang mobil Lisa. Ke rumah sakit, jawab Liz sambil mengemudi. Ia berpikir lebih baik meminta maaf nanti daripada minta izin sekarang. Aku nggak mau ke rumah sakit, kata Sulgi tegas. Aku tahu, tapi aku ingin kau ikut. Aku ingin kau bicara dengan Dharma. Ngapain? Aku nggak ada urusan sama dia. Gumam Sulgi sambil menatap keluar jendela. Sulgi, kumohon, aku cuma ingin kau berhenti marah padaku. Kalau kau nggak mau bicara padaku, tolong bicara dengan orang lain yang aku percaya. Dharma bisa bantu. Dan inilah alasannya kenapa aku nggak mau bicara sama kamu. Potong Sulgi, karena kamu selalu lari ke Dharma. Ceritain semua masalah yang seharusnya cuma antara kita. Aku nggak lari ke Dharma. Liz membela diri, tapi bahkan dirinya sendiri tidak yakin akan ucapannya. Berhentiin mobilnya, bentak Sulgi. Nggak, kita belum selesai bicara. Kamu mau tahu kenapa aku marah? Kamu mau aku ceritain langsung ke Dharma juga sekalian? Liz menatap Sulgi lewat kaca spion. Dia bisa melihat api kemarahan di mata sahabatnya. Dan untuk pertama kalinya, Liz mulai mempertanyakan apakah melibatkan Dharma adalah ide yang buruk. Kau tak mau bicara? Jati aku pikir dia bisa bantu menengahi. Dia adalah orang terakhir yang akan aku percaya. Kenapa? Karena dia yang harus disalahkan untuk semuanya. Karena aku membencinya. Karena aku benci kamu habiskan begitu banyak waktu bersamanya. Karena kamu gak pernah berhenti cukup lama untuk ikut sedih. Sialan. Lisa, hentikan mobilnya dan biarkan aku keluar. Lisa menginjak rem. Sulgi keluar dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Jetty, dia menyalahkan Dharma karena tidak bisa menyelamatkan Mary Jane. Dan dia marah pada Lisa karena tetap dekat dengannya. Di rumah sakit, Lisa sedang membersihkan ranjang pasien ketika Jenny masuk. Ia tampak kelelahan dan putus asa, seperti kalah dalam pertempuran, bukan menang. Efek samping perawatan mulai terlihat, tapi Liz tahu, Jenny tetap kuat dan sangat menarik. Haruskah aku kembali nanti? Tanya Jenny, ragu-ragu. Liz menggeleng dan menyambutnya. Enggak, duduklah. Dharma akan datang sebentar lagi. Jenny duduk tanpa suara. Liz memandangi wajahnya yang lelah. Apa kabar? Tanya Liz pelan. Tulus, ingin membantu. Kuharap kamu berhenti nanya kayak gitu. Jawab Jenny menatap langsung ke matanya. Aku akan terus jawab aku baik-baik saja. Padahal kita berdua tahu itu bohong. Jati, tolong, berhenti, maaf, dan berhenti bilang maaf juga. Itu nggak ngebantu, nggak bikin keadaan lebih baik. Cuma, kosong. Jenny mengalihkan pandangannya. Liz menggigit bibir, ingin merespon. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, pintu terbuka dan seorang pria masuk. Wajahnya tegang,
Dan Liz hampir bertanya apakah dia salah kamar sampai dia melihat ekspresi Jani. "Kamu jual apartemen kita?" tuduh Kay tanpa basa-basi. Liz merasa dia harus keluar, tapi menunggu. "Keluar? Kay," kata Jani lemah. "Barang-barangku masih di sana. Itu apartemen kita. Kau nggak berhak jual tanpa ngomong sama aku dulu. Itu apartemenku, Kay, bukan kita." Kay tampak tidak terima. "Jadi itu aja, aku pergi. Tapi aku nggak pernah bilang nggak akan kembali. Aku nggak ingin kau kembali." Suaranya tegas. "Kau seharusnya